Dan saya berdiri ya. Nampak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid As-Salafiyah, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, minta keberkahannya. Semoga yang hadir di tempat ini pada sehat walafiat, dikasih keberkahan, panjang umur, banyak rezeki, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya saleh salihah. Ala hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah berbahagia, tema ini sebagai penyemangat kita untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, kebetulan saya punya buku kecil, itu saya bawa ke sini ya. Hadiah buat pengurus masjid, pertama buku selawat, kedua buku ini hanya sebagian daripada isinya. Judul aslinya adalah Kun aliman wa muta'alliman tiwal umrik. Jadilah Anda seorang yang alim, seorang yang pelajar sepanjang umur Anda, ya. Khusus kita ambil tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ngajak kita untuk senantiasa gemar dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kajian ini jamaah tambah semangat ya. Yang insyaallah kedepannya kita baru masuk ke materi kitab Tanbihul Ghafilin, bab ikhlas dan seterusnya ya. Yang kebetulan saya bawanya nggak banyak, itu hanya berapa ya. Kalau mau dibagikan silakan yang khusus-khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Fadlul hudur fi majlis ilmi. Keutamaan hadir di majlis ilmu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid ya, la yuridu illa ayyata'allama, itu antu ya, salah tulis hurufnya, dia tidak ingin apa-apa kecuali hanya belajar kebaikan. Datangnya niatnya pengen belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau ngajarkan kebaikan, kana lahu ajru hajin taman hajjatahu, maka baginya pahala ibadah haji sempurna ibadahnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini niatin pengen belajar dan saya niatin mau ngajar, itu kita sama-sama dapat pahala ibadah haji. Subhanallah. Sekarang mau berangkat haji, biayanya berapa besar itu? Ya, luar biasa. Dengan kita hadir majlis ilmu dan niatkan ya, niatnya belajar semata-mata karena Allah. Kemudian baginda Rasul juga mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Ngapain dia? Berantem? Kagak. Yatluna kitab Allah, baca Al-Qur'an. Tadi sudah baca, suaranya enak banget ya, subhanallah. Wa yatadarasunahu, dikaji itu Al-Qur'an, dipelajari, ditadaburkan, dipahamin ya.
illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah turunkan atas kita ketenangan semuanya. Jadi kita hati yang lagi goncang dengan Al-Quran, tenang hati kita, enak dengarnya, ya. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah turunkan juga rahmat untuk kita semua. Wa hafathumul malaikah, ini bahasa kinayah, artinya malaikat senantiasa mendoakan kita semuanya, ya. Maka nanti ceritanya ada yang lari nanti ke atas, laporan sama Allah. Dari mana? Dari Majelis Salafiyah. Ngapain? Itu banyak yang lagi belajar di situ. Oh, gitu. Salam sama mereka, aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku persiapan surga untuk kalian semuanya. Ya, subhanallah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan, ya. Kita niatnya memang berjalan dari rumah ke sini. Bahkan dalam suatu hadis, Bapak Ibu ya, kaki kita melangkah yang kanan katanya ya khuttu khati'atan. Yarfa'u darajatan, ngangkat derajat kita. Kaki yang kirinya ya khuttu khati'atan, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi niatin kalau setiap mau ke masjid itu diangkat derajatnya, dihapusin kesalahannya, diangkat derajatnya, begitu terus. Kita tambah semangat menuju rumah Allah, apalagi di situ ada ta'lim-ta'limnya, ya. Apa hikmahnya? Yassarallahu lahu bihi tariqun ila jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain baginda Rasul, maka bahasanya sedikit berbeda. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi," dia pakai yabtaghi. Barang siapa yang berjalan, ya, yabtaghi fihi ilman, semata-mata dia pengen ilmu, begitu. Ada orang ke masjid carinya sembakonya doang, ya, bukan cari ilmu, tapi cari sembako, cari bantuan-bantuan, ya. Hikmahnya sahalallahu lahu bihi tariqul ila jannah. Apa kisah? Allah mudahkan baginya di atas, yassara, maknanya sama secara nami mufradat. Allah mudahkan baginya, ya, jalan menuju surga. Kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Dan malaikat itu meletakkan sayapnya tuh, atau membentangkan. Ini kalau kita matanya kasyaf, ada malaikat ngeliat, membentangkan sayap begitu lebarnya, ya. Apa? Ridho dengan apa yang kita sedang lakukan hari ini. Bayangin, ya. Dicatat malaikat, lalu mohon ampun untuk kita yang sedang belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakaatin. Hadir di majlis ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Subhanallah. Ya. Apalagi bapak-bapak, ibu yang sudah sepuh-sepuh, udah amalan paling baik, paling enak, amalan para anbiya wal mursalin itu ngaji belajar, ya. Lebih bagus daripada apa? 1000 rakaat. Yang kedua, wa iyadati alfi marid, lebih baik daripada apa? Kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Bapak Ibu pernah nggak mencatat udah berapa kali ngejenguk orang sakit? Nah, dalam sehidupnya ini ada nggak sampai 1000? Belum ada ya, nggak nyampe ya. Tapi dengan duduk begini nih, niatin lillahi Allah, apa? Lebih baik daripada orang yang menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang, gitu. Wa huduri alfi janazah, dan lebih baik daripada orang yang apa? Hadir ikut mengusung jenazah. Dan kata Nabi, orang yang ikut menghadir jenazah itu pahalanya mendapatkan 2 qirat. Apa? Sebesar 2 gunung Uhud. Yang pernah haji, yang pernah umroh, lihat betapa panjangnya, gedenya gunung Uhud. Ada 7 km tuh. Uhud dari kata ahad, dia menyatu, kagak terpisah-pisah.
Allah kasih 2 kali lipat bagi orang yang ikut mensolatkan jenazah, ikut mengusung jenazah, Allah berikan pahala 2 kali lipat gunung Uhud. Nah, ini subhanallah, luar biasa, ya. Wa tadzakartu daiman qabla safari ila Misra. Saya ingat dulu, katanya, saya selalu ingat, ya, sebelum saya pergi ke Mesir li talabil ilmi, untuk saya nuntut ilmu, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah mendengar sabda Nabi yang bunyi begini. Ini sedikit kurang ini, ya. Penulis gitu tuh, ada aja udah diedit kehapus kali. Asal man talabal ilma, gitu. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, qad takaffala bi rizqihi, maka Allah telah apa? Menjamin rizkinya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain yang lengkap, innallaha ta'ala qad takaffala li talabil ilmi bi rizqihi, ya, sesungguhnya Allah taala menjamin apa? Kepada para penuntut ilmu rizkinya. Jadi jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Lagi pas sedang Pak Harto mau turun tuh. Lagi moneter. Itu luar biasa, dolar sampai 17.500. Berangkat. Tadinya kita mau tukerin uang sebelumnya masih 2.500 dulu. Pas mau berangkat udah naik terus. Kita tungguin gak turun-turun. Karena sudah berangkat, akhirnya hanya bawa uang 375 dolar. Harusnya membawa itu sampai 5.000 dolar. Ya, karena nilainya begitu tingginya. Baru 3 bulan udah kehabisan uang. Subhanallah. Tapi ini saya yakin innallaha, dalam hadis lain, ya, takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah menjamin rezeki bagi orang yang belajar. Ya, yang namanya belajar bukan hanya yang di SMP, SMA, bukan. Kita ini juga termasuk nih. Insya Allah keberkahan kita nuntut ilmu, rezekinya ada aja, berkah aja. Ya, Allah kasih kemudahan. Dan alhamdulillah 11 tahun saya di sana, Allah kasih kemudahan. Ya, rezekinya ada aja tuh. Nggak tahu dari mana aja. Sampai mau pulang juga ada datang orang Mesir, tahu-tahu duduk di samping saya. Ya bani, madza taf'al? Wahai anakku, kamu mau apa sekarang? Oh, saya baru selesai S2, sudah daftar doktor. Saya merencana pulang dulu. Tahu-tahu dia bilang, kamu pulang berapa orang? Saya sama istri saya, anak saya berlima semuanya. Itu biayanya berapa? Sekitar 60 juta. Udah, besok minggu depan datang lagi ke masjid ya. Itu saya dapatin tuh, luar biasa. Sampai mau pulangnya saya diongkosin oleh yang sampai hari ini saya kagak tahu siapa namanya. Saya tanya, bapak namanya siapa? Dia bilang, buat apa emang? Dia tunjuk, itu lihat tuh batu-batu kerikil di tengah jalan, itulah saya. Subhanallah. Ya, orang soleh, orang baik, berbuat baik tapi namanya kagak mau dikenal. Ya, begitu ya. Wa khasatan amma dhammanahu li ghairi. Khususnya Allah apa? Menjamin orang yang belajar daripada yang lainnya. Kemudian waqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, ini luar biasa di sini, ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah, sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu adalah sebuah bentuk ketakutan kita kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu itu punya bernilai ibadah. Ya. Kita ini sedang beribadah ini. Wa mudarasatuhu tasbihun. Kita mengkaji-kaji, mengulang-ulang, mutalaah, itu sama seperti kita bertasbih, memuji Allah. Ya. Wal bahthu anhu jihad. Kita kaji ini, kita pelajari, kita pahami, ini seperti kita jihad di jalan Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang kagak tahu berbentuk sedekah. Kalau orang kaya sedekahnya dengan harta, orang alim sedekahnya dengan ilmu.
Kalau kita nggak punya apa-apa, sedekahnya apa? Senyum aja yang banyak. Tambah orang senyum, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu ya di depan saudara-saudaramu itu sedekah. Jangan udah nggak punya apa-apa usah temu cemberut aja, asem aja, jangan ya. Senyum aja, apalagi suami istri ngelihat senyum itu. Insya Allah dapat pahala keberkahan. Taib. Kemudian wa badluhu li alihi qurbah. Orang alim mencurahkan hatinya, pikirannya, waktunya, ilmunya seluruhnya untuk orang-orang yang benar-benar pengen belajar, itu sebuah kurbah, pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berupaya ya, banyak saya ngarang kitab-kitab, saya tulis aja. Kadang kita kurang tidur ya, niatin apa? Buat kurbah. Saya ngarang kitab nahu, saya ngarang kitab selawat, saya ngarang kitab tentang Nabi Ibrahim, ya semuanya berbahasa Arab semuanya. Dalam rangka apa ini? Kurbah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal anisu fil wihdah. Ya, ilmu itu adalah teman dalam kesendirian. Wa sahibu fil khalwah, dan apa? Teman dalam kesendirian. Dan rekan dalam ya kesepian. Kalau kita nggak ada siapa-siapa, udah baca aja ilmu, ulang-ulangi ya, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 7 kemuliaan bagi orang-orang yang belajar. Orang ini belajar tapi kagak paham-paham. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu belajar kok perasaan kok belet banget nih ini, nggak paham-paham. Ngaji agak nangkep gitu. Tapi Allah kasih kemuliaan ini bagi orang yang belajar tapi susah menghafal, susah memahami, ya. Itu ada doanya, Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama uluma din tsumma nansarha. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kesehatan agar kami bisa belajar agama dan bisa menyebarkannya. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi. Ya Allah, muliakan saya ya Allah dengan kuat pemahaman, kuat hafalan. Allahumma akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta sampai kita apa? Paham, hafal semua yang kita pelajari, baik Al-Qur'an ataupun ilmu-ilmu Allah, begitu ya. Qala Abu Laits, man jalasa 'indal 'alim. Abu Laits ya mengatakan, barang siapa yang duduk di sisi orang alim, walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi, dan dia kagak mampu menghafal sedikit pun dari ilmu yang disampaikan oleh gurunya, ya, nala sab'a karamat, maka dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Ya, Nabi pernah bersabda gini, wahai para sahabat-sahabat, ya, duduklah Anda, bergaullah Anda dengan orang-orang alim. Dan bukan hanya duduk bareng, tapi wastimai kalamil hukama, dan dengerin ceramahnya, nasihatnya orang-orang yang berilmu, ya. Apa mendapatnya? Fadlul muta'allimin, yang pertama, dia mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Tadi itu, dari mulai berangkat dari rumahnya, ya, udah mendapatkan rahmat. Duduk di sini ada nasib rahmat dari Allah. Dicatat ampunan oleh malaikat, dilaporin ke atas, Allah janjikan ampunannya, ya. Kemudian wahabisahu anidzunub, karomah yang kedua, Allah jaga kita, Allah pelihara kita dari dosa-dosa, ya, itu. Kemudian wa nuzulur rahmah alaihi halu khurujihi min baitihi, Allah turunkan rahmat kepadanya ketika dia sudah mulai keluar dari rumahnya, ya. Makanya bapak-bapak ada sebuah tip, kalau kita mau belajar, berangkat dari rumah, niatin bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Di sepanjang jalan tuh istighfar yang banyak, selawat yang banyak. Itu dalam rangka apa? Tazkiyah, membersihkan hati kita ini. Ilmu itu terkadang kita pahamin secara akliyah,
tapi susah masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kitanya kotor. Ya, gara-gara kita marah yang kagak jelas, cemburu yang kagak jelas, benci aja sama orang lain yang kagak jelas, ini membuat hati kita keruh. Maka apa? Ilmu kagak bisa masuk. Ulama mengatakan zakin nafsa qabla sima, sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Ya, pas duduk nanti di majelis ilmu, itu hatinya sudah bening, sudah bersih. Bagaikan kaset kosong yang baru dibuat ngerekam. Maka hasilnya apa? Semua terekam dengan baik. Imam Syafi'i dulu ngaji dia dengerin, catat ya, pakai lisan. Ya. Sampai gurunya hampir marah-marah, itu ngapain itu? Kok main-main lidah sendirian gitu. Ya. Ternyata pas dites hafal semua yang disampaikan oleh gurunya. Luar biasa. Apa itu? Hatinya bening itu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Kemudian apa? Wa idza nazalatir rahmatu ala ahli halaqah. Ketika turun rahmat kepada kita yang lagi ngaji begini, ya, hasalallahu nasibun, maka kita akan mendapatkan bagian daripada rahmat itu. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Nah, berikutnya apa? Allah catat kita yang lagi ngaji ini apa? Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Syaratnya madama mustami'an, selama kita ngedengerin pengajiannya. Kalau tidur ngaji gimana tuh? Ya, tadi madama mustami'an, selama dia dengerin pengajian. Kalau lagi ngobrol gimana tuh? Ya, makanya dalam sebuah hadis, ini kita lagi ngaji begini nih, ini yang namanya iblis, jin, setan kagak suka nih. Bagaimana nih program pengajian di sini bubar semuanya? Tapi sulit, sudah terprogram, semuanya suka ilmu, suka ke masjid. Tapi iblis gak mau kalah trik, dia datang ke tengah-tengah, bisikin dah, ngobrol dia berdua, asik sampai majelisnya jadi agak jelas ya tuh. Nah, begitu membuat apa? Rahmatnya Allah angkat ya tuh. Ya. Wa idza daqa qalbuhu li'adami, ya, apabila hatinya sempit, li'adamil fahmi. Ustaz Fahmi itu ada Ustaz Miyah, kali kasih bukunya. Apabila hatinya sempit, kagak paham dia, sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah, maka kegundahan hatinya itu menjadi sarana dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bapak-bapak kita nih, ya, lagi punya masalah, bagaimana anak saya biar sekolah terus. Kita cari solusinya tuh, kita pikirin. Ini bagaimana masjid biar maju, pengurusnya mikirin. Itu namanya gham. Ya, itu sebuah sarana kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa tuh? Sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah, ya. Ghamnya itu kesumpukan hatinya, kesulitan hatinya menjadi sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara izzal alim, ya, wa dhillal fasik, dan orang yang tadi belajar kagak dapat itu, dia bisa melihat kemuliaan orang alim dan kejelekan orang yang fasik. Fayamilu tab'ahu ilal ilmi, ya, akhirnya dia melihat kemuliaan orang yang alim, orang saleh, dia tabaknya, karakter hatinya akhirnya condong kepada ilmu, senang sama ilmu. Wa yuruddu qalbuhu anil fisq, dan dia hatinya nolak daripada kefasikan, ya. Kemudian ini pernyataan Imam Syafi'i ini, mujalasatus salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah, ya, duduk bareng bersama orang-orang soleh, ngaji seperti ini akan merubah Anda dari 6 perkara kepada 6 perkara berikutnya.
Yang pertama, ini berkahnya kita sering hadir di majelis ilmu. Pertama, minasyaqi ilal yakin, dari keraguan kepada keyakinan. Ada kisahnya dulu, pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Beliau awalnya nggak suka dengan ilmu tasawuf, ya, karena beliau ahli fikih. Ada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, khalifah daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ngajar di Masjid Jami Al-Azhar di Mesir. Beliau datang niatnya mau mengkoreksi, ya, mencari kesalahan-kesalahan ini Syekh. Beliau hadir di duduknya paling belakang. Hadir, dia dengerin. Kagak ada satu pernyataan yang salah, yang susah dia debat. Ya, hari keduanya datang lagi, tapi mulai maju duduknya. Dia dengerin dia. Ya, mana kesakannya? Kagak dapat juga. Hari berikutnya terus begitu. Sampai enggak terasa duduknya paling depan. Dari ragu kepada yakin, dari benci kepada cinta. Pas terakhir semuanya udah pada pulang, beliau masih duduk aja di depan gurunya. Dan akhirnya beliau menjadi khalifah berikutnya daripada khalifah Thariqah Asy-Syadziliyah, dan mengarang sebuah buku yang sangat luar biasa, Al-Hikam. Hikmah-hikmah Imam Ibnu Athaillah Iskandari, ya. Yang kedua, hikmah belajar, ya, hadir di majelis ilmu. Minar riya, itu ar-riya. Salah ketik ya, nanti diedit. Minar riya ila ikhlas. Dari perbuatan riya menjadi ikhlas. Ya, kenapa? Di majlis diajarin terus, ya. Bagaimana agar kita ikhlas, kita ridho, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Ridholah Anda dengan hal yang sedikit. Dengan yang sedikit itu membuat kita naik makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan yang sedikit itu Allah bukakan semua futuhat ilahiyah. Ada orang-orang yang hatinya kagak bisa ikhlas, kagak bisa ridho bima kataballahu lahu, dengan apa yang Allah tetapkan kepada dia. Kemudian minal ghaflah ila dzikr, dari ghaflah, lalai orangnya, kepada ingat selalu. Itu berkah hadir di majelis ilmu. Saya punya murid itu umurnya kemarin baru meninggal 78 tahun. Kalau ke masjid itu solihin sampai pakai tongkat itu, gemeteran kaki udah gini jalan-jalan. Hadir terus, luar biasa. Baru kemarin Allah panggil, ya, meninggal dunia. Insya Allah ahli khair. Karena sampai detik-detik terakhir masih aja cinta kepada majelis ilmu. Di Bapak Ibu, ini pesan saya, selagi masih ada sehat, terus belajar, terus begini hadir. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, lagi sakit-sakitnya dia pengen ngajar aja, belajar aja. Karena maqam manzilah para mursalin wal anbiya, ngajar, belajar, ngajar. Begitu, ya. Taib. Berikutnya minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Ya, dengan berkahnya duduk bersama orang-orang soleh, itu tadinya cintanya sama dunia pelan-pelan mulai bergeser cintanya kepada akhirat, ya. Kemudian minal kibri ila tawadu, dari sombong menjadi tawadu. Bapak-bapak paham ini kibar ini apa? Amalnya hati. Ya, dalam diri manusia itu dikatakan apa? Innan nafsa la ammaratun bisu, ngajak kepada kejelekan. Ulama tasawuf membagi 3. Ada nafsu iblisiyah. Nafsu iblisiyah ini apa? Karakternya sombong, belagu, merasa tinggi, ego, merasa lebih baik daripada yang lain. Itu namanya. Ya, yang kedua nafsu subu'iyah, nafsu binatang buas. Dalam diri kita tuh ada muatan kayak binatang. Kalau udah marah, bualang ngerocos udah habis. Tangannya pengen mukul aja, kakinya pengen nendang aja. Lama-lama sampai ngebunuh. Ngebunuh belum puas juga, apa dipotong-potong deh tuh. Jadi apa namanya? Terasi, ventilasi, apa? Mutilasi, dipotong-potong. Kagak puas dimutilasi, di blender tuh orangnya tuh, sampai habis semuanya. Ada kejadian seperti itu, ya. Itu nafsu subu'iyah,
Bapak-bapak saya pesan sama ibu-ibunya jangan pada nakal-nakal macam-macam. Ibu-ibu kalau ngeliat bapak-bapak yang nakal-nakal, Pak, ingat blender. Ada kisah tuh, ya, saya baca surat kabar di Saudi Arabia. Tadinya mau menikah nggak jadi nikah, ya, suaminya tak tahu calon suaminya mundur diri nolak. Istrinya calon istri sakit hati, Bang, kalau nggak jadi nikah sama saya, tolong main ke rumah sekali aja. Dia main ke rumahnya, sampai rumahnya ini ibu ini apa? Dia bunuh tuh orang, dia potong-potong, masih kagak puas juga, dia blender semuanya, sampai habis. Dibikin apa? Nasi kebuli, dibagi-bagiin ke tetangga-tetangganya. Ya, tapi Allah adil yang bisa membongkar kasusnya apa? Ada satu gigi yang masih tersisa di blender itu. Gigi nggak hancur berat, ya, keras. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ingat, kalau mulai bapak-bapaknya pada ganjen-ganjen, ingat, Pak, ingat blender, biar pada sadar. Jadi dengan berkahnya kita hadir di majlis ilmu, dari sifat-sifat sombong kepada tawadu. Ya. Min su'in niyah ilal khair. Nah, dari tadinya hatinya niatnya jelek aja, dengan hadir di majlis ilmu insyaallah niatnya jadi baik. Nah, dari 6 ini di poin yang kedua itu ada ikhlas. Nah, saya lihat insyaallah kata Pak Ustadz Nur, nanti bulan Juli ya kita mulai ngaji pakai kitab Tanbihul Ghafilin. Saya senangnya karena kitabnya lain dari yang saya baca-baca. Saya di setiap masjid minta ngajar, saya minta kitabnya berbeda-beda agar saya tambah banyak baca. Alhamdulillah dalam seminggu saya hampir ngajar di 20 kitab, muter-muter terus pagi sore malam. Belum lagi di kuliah saya ngajar juga, di pesantren juga, ya, yang semua waktunya buat apa? Mutolaah aja. Tadi itu wa mutolaatuhu apa? Tasbihun. Saya sedang bertasbih terus sama Allah. Ya, yang bagus-bagus saya kumpulin, saya catat jadi buku seperti ini. Begitu ya. Sudah habis waktunya belum? Kalau belum lanjut lagi. Hadhihi hiya hikam 'aliyah min mujalatis salihin wastimai kalamihim. Ini adalah hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Tadi apa? Duduk bareng bersama orang-orang saleh dan mendengarkan ujaran-ujaran mereka. Belum sampai itu, wazadallahu lana hadiyatan nafisatan ghaliyatan. Allah tambahkan lagi tuh, ya, hadiah yang sangat mahal, yang sangat berharga. Apa itu? Ala wahiyal ghufranu rahmah. Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmah liman hadara fi majlis ilmi, bagi orang yang hadir di majlis ilmu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istidlal, dikuatkan sebagaimana Rasulullah bersabda, innalillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang kerjanya apa? Muter-muter terus. Ya, dari tadi udah malaikat banyak banget nih muter-muter. Ya, ngapain? Cari majlis-majlis ilmu. Yang lagi belajar, ya. Kemudian apa kalau udah dapat? Fa idza wajadu qauman yadhkurullaha tanadau. Ketika mereka ketemu nih, wah itu ada ngaji tuh di Masjid Salafiyah. Dia mengatakan halumu ila hajatikum, yang lagi ngaji sebutin hajat-hajatnya, ya. Qala fayhufunahum bi ajnatihim ila samai dunya. Kemudian malaikat itu membentangkan sayapnya sampai langit dunia. Ya, artinya apa? Mendoakan, memberikan keberkahan bagi para pelajar. Kemudian qala fayasaluhum rabbuhum, ya. Kemudian lengkap ya. Qala, ya benar. Fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah berkata sama malaikat, ya, bertanya, padahal Allah lebih tahu. Ini namanya penguat saja. Ma yaqulu ibadi, itu hamba-hambaku lagi ngomong apa itu? Minta apa? Yaquluna, kata malaikat, itu mereka yusabbihuna, sedang memujimu ya Allah, yukabbiruna, sedang membesarkanmu ya Allah, wa yuhammiduna, sedang memujimu, wa yumajjiduna, sedang mengagungkanmu ya Allah. Qala
Fayaqulu hal ra'auni, kata Allah, apakah mereka melihat aku? Qala fayaquluna la, kata mereka kagak. Wallahi ma ra'auka, demi Allah ya Allah, demi Allah mereka tidak melihatmu ya Allah. Qala, kata Allah apa? Fayaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana jika mereka semua melihatku? Qala, kata malaikat, fayaquluna, mereka akan mengatakan law ra'auk kanu asyaddu laka ibadah. Kalau seandainya kita melihat Allah, maka ibadah kita makin sesungguh-sungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ibadah, kita harus merasakan ada apa? Andallaha wujudan hakikian. Kita terasa kita sedang ibadah kepada Allah. Saya punya buku tuh judulnya Risalah Salat. Bagaimana salat di mana munajah, menghadirkan seluruh hatinya, pikiran jamak menyatu untuk apa? Ingat hudur selalu kepada Allah. Inilah yang selalu kita baca dalam apa? Lagi hajian. Ya lagi i'tiraf di Padang Arafah. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Subhanak ma dzakarnaka haqqa syukrika. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah renungan. Kita harus ngaku sama Allah, ya Allah, saya ngaku nih sampai umur segini ibadah saya masih sedikit. Ya Allah, saya ngaku nih sampai hari ini, saat ini saya belum bisa ingat kepada Allah dengan sempurna. Tadi salat subuh pikiran masih melayang kemana-mana aja. Ada hawa di sunnah ngomong sendirian aja. Nah, itu kata Syekh Abdul Qadirnya apa? Wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda munafik. Di mulut ngomong Allah Maha Besar, tapi di hatinya berkecamuk tuh macam-macam dah tuh. Ya. Ibu-ibu ngingetin jemurannya belum diangkat misalnya. Kompornya belum dimatiin. Bapak-bapak kepikiran urusan kerjaannya, kantornya dan lain sebagainya. Gitu ya. Wa asyaddu laka tamjidan. Kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih lagi mengagungkanmu. Wa aktsaru laka tasbihan, lebih lagi memujimu. Qala fayaqulu fama yas'alun. Kata Allah, mereka minta apa itu? Kata malaikat, qalu yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka semuanya ya minta surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Fayaqulun, malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb, enggak ya Rabb, mereka belum pernah melihat surga. Ya. Fayaqulu fa kaifa law ra'auha. Kata Allah, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Qala yaqulun, para malaikat menjawab, lau annahum ra'au. Ini ra'au fil madi ya, jamak. Seandainya mereka melihat surga, kanu asyaddu 'alaiha hirsan, maka mereka akan menjadi orang yang sangat pengen banget masuk surga. Wa asyaddu laha talaban, pengen banget mohon kepada Allah minta masuk surga. Wa a'dhamu fiha raghbatan, dan keinginannya sangat besar pengen ke surga. Fa mimma yata'awwadzuna atau fa mimma ya'udzuna. Ini saya kurang atau boleh juga begitu ya. Fa mimma, dari apa mereka berlindung? Qala yaquluna minan nar. Kata malaikat, ya Allah, mereka mohon kepadamu dijauhkan daripada api neraka. Qala yaqulu fa hal ra'auha. Kata Allah, apakah mereka melihat neraka? Qala yaquluna la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Enggak ya Allah, mereka kagak pernah melihat neraka. Qala yaquluna law ra'auha kanu asyaddu minha firaran. Seandainya kita Allah kasih inkisab melihat api neraka ya, maka kita akan segera lari kepada Allah. Ini ada bercandaan teman-teman. Sekarang ini lagi panas-panasnya luar biasa. Bapak Ibu tuh di rumah aja berkeringat, di jalanan apalagi. Ada yang mengatakan ini bocoran neraka katanya. Ya, bocorannya udah kayak gini nih. Kita di rumah pakai AC terus. Ini Bapak Ibu kalau ini AC dimatiin gak ada kipas angin, kita Masya Allah. Ya. Nah, ini kita belum pernah melihat neraka, tapi kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk neraka. Mintanya apa? Minta surga.
Yaquluna law ra'auha kanu ashaddu minha firaran. Mereka berdoa, ya Allah, seandainya mereka melihat surga dan melihat neraka, mereka adalah orang-orang yang sangat lari daripada neraka, menjauh. Wa ashaddu laha makhafatan, sangat takut sama neraka. Qala fa yaqulu fa ushidukum inni qad ghafartu lakum. Nah ini ya, kata Allah apa? Malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Ada salah satu malaikat bilang begini, Allah fihim fulanun laisa minhum. Di antara mereka tahu-tahu ada yang hadir, tapi mereka bukan ahli ilmu. Kebetulan lagi nyari temannya doang ke sini. Terpaksa jadi duduk di majelis ilmu. Nah, apa? Orang itu juga mendapatkan keberkahan orang-orang yang nuntut ilmu. Di bapak-bapak tuh, kita datang di majelis ilmu, Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmat. Padahal kita terasa kok kagak paham-paham ya, mendapatkan 7 kemuliaan. Nah, inilah yang harus kita apa? Yang kita jaga, yang kita pelihara agar kita selalu mendapatkan keberkahan, ya. Kemudian mirath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji seperti ini merupakan apa? Miras, apa miras? Tirkah, peninggalan, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlisul ilmi wa ta'lim, ya, wa halaqati dzikri. Ini bahasa di kitab-kitab lain kagak ada. Ini karangan saya aja dengan bahasa kita, ya. Majlis ilmu, majlis ta'lim, halaqah dzikir, au durusil Quran, baca Quran, wal ahadis, kita ngaji hadis, ya. Wa mutala'atil kutub ad-diniyah, menelaah kitab-kitab agama seperti Tanbihul Ghafilin misalnya, ya. Ahadu mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tirkatun ghaliyah nafisah. Ya, ini adalah warisan yang sangat mahal, yang sangat berharga, allati tarakana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Wala budda lana nasibun min hadhihi tirkah. Nah, kita nih Bu, Pak, ya, harus mendapatkan bagian daripada warisan ini, ya. Wa man hasala hadhihi tirkah, barang siapa yang mendapatkan warisan ini, toba wa faza, dia akan beruntung, dia akan gembira, bahagia. Wa sayakunu mahbuban indallah, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ya. Wan nasi jami'an, dan dicintai oleh seluruh manusia. Walahu manzilatun aliyah, baginya manzilah yang sangat tinggi, wa darajatun rafiyah, derajat yang rafiyah. Apa ayatnya tuh? Allah kasih apa? Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Ya. Itu dari mana ayat itu saya bikin begini. Walakin hadhihi tirka faqad ahmalahan nasu katsiran. Tetapi warisan ini banyak orang yang melalaikannya. Wa hum yufaddilunal julusa bainal asdiqa. Mereka lebih banyak mengutamakan duduk bersama teman-temannya fil malahi, di tempat-tempat hiburan-hiburan, wal basatin, di kebun-kebun, wal hadaik, adiko sama busan sama kebun-kebun. Yaqdauna awqatihim, mereka habiskan malam-malam waktu-waktu mereka, lailan wa naharan. Amin alif tuh, lailan wa naharan, malam dan siang. Fi ghaflatin, lalai kita, ya. Walahwin, hati kita hanya main-main aja. Ba'idun jiddan min rahmatillahi azza, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kana fi ahdi Rasulillah wa sahabatihil kiram, kanu yahtamuna kathiran bil ulumin nafi'ah. Adapun pada masa baginda Rasul dan para sahabat yang mulia, mereka semuanya sangat perhatian kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini saya kasih tanda kutip. Di kitab berikutnya ada tuh ilmu-ilmu yang bermanfaat apa aja. Di antaranya mengutip dari Imam Ghazali apa? Tambah ilmu, tambah takut sama Allah. Tambah ilmu, tambah dia mengenal aib-aib dirinya sendiri. Akhirnya dia nggak pernah ngurusin orang lain. Kan sementara kita sering banyak ngurusin orang lain, nilai orang lain aja. Dia kagak pernah nilai dirinya sendiri, kekurangannya sendiri, gitu ya. Wa yastaghriquna awqatihim fi talabil ilmi nafi. Mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dalam menuntut ilmu yang bermanfaat.
Wa fi dzata yaum, ini sebuah cerita yang luar biasa. Pada suatu hari katanya, ra'a Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu Sayyidana Ali fi masjid, ya. Pada suatu hari katanya, ya mohon maaf bukan Abu Bakar, Abu Hurairah. Ya, mungkin pikiran saya lagi terbang tuh. Pada suatu hari Abu Hurairah katanya, beliau melihat Imam Ali di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sekelilingnya ada 5 ya sahabat, atau ada 6 sahabat. Ngapain? Imam Ali yudarrisulahum, ngajarin. Kayak gini lah. Ya, muridnya ada 5 orang, ada 6 orang di sebelah situ. Sebelah situ ada lagi ada gitu. Ya, berkelompok-kelompok sedang belajar. Kemudian wa qad kana marra 'ala suq. Ini Abu Hurairah, beliau melewat masjid kayak begini nih, pengen ke pasar Klender. Betul lewatnya masjid Salafiyah. Ya, begitu dilihatin lah. Ini masjid yang ngaji dikit banget ini. Ini mah masih banyak ini alhamdulillah, ya. Ini cuma ada 5 orang, 6 orang gitu. Kemudian fara'a asuqa malian 'alan nas. Beliau lihat pasar Klender penuh banget tuh orang. Ya, di masjid kagak ada orang, di pasar banyak. Falladzi yabi'u, ada yang sedang jual beli, walladzi yashtari, ada yang sedang berbelanja, walladzi yunadi, ada yang sedang ngomong manggil orang, walladzi yubadilu, yang sedang barter barang-barang, ya. Faraja musliman wa huwa yasihu. Lalu apa? Abu Hurairah balik lagi ke Masjid Salafiyah. Dia ke pasar, dia teriak apa? Ya ahla suq, ya ahla suq, orang-orang pasar, penduduk pasar. Faqalu madza turid. Kemudian orang pasti bilang, Abu Hurairah, apa yang Anda kalian? Qala lahum, kata Abu Hurairah, antum hahuna wa mirathu Rasulillah yuwazzi'u fi masjidihi. Kok kamu masih di pasar aja sih ngumpul? Tahu enggak? Itu di Masjid Salafiyah lagi ada pembagian sembako. Ya, itu kata siapa tuh? Kata Abu Hurairah, ya. Dengar begitu apa? Asri'u litanalu nasibakum, kata Abu Hurairah, cepat-cepatlah ke sana agar kalian mendapatkan bagiannya. Fatarakus sil'ah, ditinggalin tuh yang lagi dagang pada, ya. Wasarafu musri'ina ilal masjid, segera menuju masjid. Wa qad yataqadu anna huna kanzun, mereka meyakini di masjid ini ada peninggalan Rasulullah. War rasulu kana qad dakharahu, beliau meyakini bahwa Nabi pernah menyimpan harta-harta rampasan perang di Masjid Nabawi, ya. Kemudian apa? Walam ya'rifu dzalika ila al-yawm. Mereka kok baru tahu hari ini doang itu. Dulu-dulu enggak ada berita bahwa di situ ada harta Rasulullah, ya. Washabuhu jalisina fil majlis yuwazzi'uhu. Mereka sahabat-sahabat duduk pada ngebagi-bagiin itu. Di anna hadza huwa alladhi yashilu. Inilah yang jadi pikiran para orang pasar. Ya, pikirannya apa? Wah, di masjid lagi ada pembagian sembako. Wa indama wasalu ila babil masjid, ketika mereka sampai ke pintu masjid, apa yang terjadi? Mana? Nazaru, mereka melihat, dicari-cari, falam yajidu syai'an mimma yazunnun. Mereka enggak mendapatkan sedikit pun apa yang mereka perkirakan. Di kepalanya apa? Ya. Panitia masjid lagi bagi-bagiin amplop sembako pada, ya. Wala amwal, itu kurang lah loh. Wala amwal, kagak ada pembagian harta. Wala fiddah, enggak ada pembagian perak. Wala uqud, enggak ada pembagian harta emas. Wala hatta wala malabis. Sampai juga kagak ada pembagian baju-baju. Enggak ada baksos, ya. Fala yujadu syai'un, kagak ada apa-apa. Fadhahabu ila Abi Hurairah. Ini benar. Maka mereka lari dan datang menemui Abu Hurairah. Likay yu'atabuhu, agar mereka mencaci marah-marahin Abu Hurairah. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Abu Hurairah, aina tirka allati dzakartaha lana? Abu Hurairah, mana itu warisan Nabi yang kamu bilang tadi? Qala lahum, kata Abu Hurairah apa? Wa ma dara'aitum, apa yang kalian lihat? Qalu, mereka menjawab, wajadna aliyan wa haulahu thalathatun, ya, aku menemukan ada Imam Ali dan di sekelilingnya ada apa? 3 orang sahabat, ya. Au arba'atun, itu ada kelebihan lagi lamnya, atau ada 4 orang katanya.
yudarrisu lahum al-ilma. Imam Ali sedang ngajarin mereka ilmu. Wa salasatun aw arba'atun jalisina fi ruknin. Ada lagi 3 orang 4 orang lagi duduk di pojokan. Ngapain? Yaqra'unal Qur'an. Ya. Kemudian wa akharuna jalisuna fi rukni tsalis. Ada lagi di sisi yang ketiga, yadhkurunallah, lagi berzikir aja. Dia baca selawat yang banyak, ya. Faqala lahum, kemudian Abu Hurairah bilang sama mereka, hadza huwa miratsu Rasulillah. Inilah warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, nahnu ma'asirul anbiya, kami para nabi-nabi, la nuritsu dirhaman wala dinaran. Tidak pernah mewariskan dirham, dinar, dolar, real, rupiah sampai kontrakan. Enggak ada. Ya. Apa? Wa innama nuritsu ilman wa nur. Kami para nabi hanya mewariskan ilmu dan cahaya. Fal warasatu ilmun wa nur. Yang namanya warisan nabi itu apa? Ilmu, cahaya. Jamaah dan nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau pengen ilmu, bacalah kitab-kitab seperti ini. Kitab Ihya Ulumuddin. Itu luar biasa, dalam kajiannya, zahir dan batinnya. Kemudian kalau mau cahaya, baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, atau kitab Abu Thahir Al-Makki Qutul Qulub, makanan hati. Makanan hati orang-orang saleh, ya. Nanti paling tinggi lagi setelah dia istiqomah duha, tahajud, zikir, ya. Nanti apa? Dia selalu memaafkan orang lain. Nanti zikir juga. Ada orang baca Quran hatinya yang belum bisa memaafkan tetangganya. Ya, memaafkan orang-orang yang pernah menzoliminya. Nah, itu ada 9, itu ada dalam buku saya, judulnya Min Da'bis Sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, ya. Baik, lanjut lagi ya, ini ceritanya. Idzan kana wahidun fina lahu nasibun min tirkatira. Kalau gitu, setiap kita harus mendapatkan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai lahu nasibun fil ilm. Ada yang dapatnya Nabi ilmu Rasul, walahu nasibun fin nur, yang mendapatkan cahaya Rasul. Nah, saya punya doa itu di buku salawat itu ada tuh. Minta 10 doa dan itu nanti 10 itu jadi buku semua insyaallah, ya. Minta ilmunya Rasul, minta asrarnya Rasul, minta anwarnya Rasul, minta ahwalnya Rasul, minta akhlaknya Rasul, minta tarbiyah. Kalau Rasul tuh dalam waktu 23 tahun berhasil mentarbiyah umat. Padahal murid-muridnya mantan penjahat semuanya, perampok, penjahat, pembunuh, narkoba, ya. Tapi luar biasa, 23 tahun tapi sukses, ya. Tarbiyah. Kemudian apa lagi? Minta sunnahnya Nabi kaulan wa fi'lan. Minta mutabaah, bisa ngikutin Nabi zahiran wa batinan. Ini, ya, ngikutin zahiran. Ini 9 masih kurang puas. Saya minta lagi 1 apa? Minta surah ruhaniyah. Minta rohaniyat kita ini seindah, seelok rohaniyahnya Nabi. Apa diantaranya? Nabi pemaaf, Nabi penyayang. Nabi dikatakan rahmatan lil alam. Itu apa? Fadlun tuh, keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, nanti sudah mulai apa? Mukmin, muslim harus muhsin. Ini yang paling tinggi dalam agama, muhsin. Orang muhsin insya Allah dia muslim dan insya Allah mukmin. Orang muslim dia mukmin belum tentu muhsin. Gitu. Habis ya waktunya. Kita lagi dicerita nih. Jadi apa? Baginya bagian daripada cahaya alladzi atahu Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa hadza haqquk tatlub bihi. Nah, inilah Pak, Bu, inilah hak kita. Bapak Ibu cari itu. Ya, warisan Nabi, dapat ilmunya Rasul. Ya, dapat nurnya Rasul. Fa anta turidu nasibaka min ilmi Rasulullah. Anda ingin bagian Anda daripada ilmunya Rasulullah. Sawa'ul ilmi zahir atau ilmu batin. Apakah itu berbentuk ilmu zahir atau ilmu batin? Wal ilmu zahir wa dzalika hujjatullah 'ala ibni Adam. Ya, ilmu zahir adalah hujjahnya Allah kepada manusia. Alladzi huwa ilmu syariah. Ilmu syariah namanya ilmu zahir. Kemudian
ilmu fikih ya. Wa ilmul batin, ilmu tasawuf ini. Wa hadza la ya'lamuhu katsirun minan nas. Nah, ini sedikit sekali orang yang banyak tahu. Falaisa kullun nasi ya'rifuhu. Enggak semua orang pada tahu ya. Wa mal ilmul batin. Kalau gitu apa sih maksudnya ilmu batin itu? Qala fi sya'nihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang ini apa? Ilmul batin sirrun min asrarillah. Ilmu batin adalah salah satu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatun min hikamillah, dan salah satu hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yastaudi'uhu fi qalbi may yasha'u min ibadihi, yang Allah hadiahkan, Allah titipkan kepada hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Fa anta lakan nasibun fi hada. Ya. Jadi bapak-bapak juga ini punya bagian dalam ilmu ini, cari tuh. Walakan nasibun fi hadza, walakan nasibun fin nur alladzi ra'aynahu atahu iyyahu salawatullahi wasallamu. Artinya Nabi sudah membagi tuh, ada ilmu ya, ada cahaya. Nah, kalau mau cahaya salah satunya, ulama mengatakan alaika bil adzkar wa 'alallahi inzalul anwar. Anda semua, kita semuanya harus punya wiridan. Adzkar jamak dari zikrun, zikrun adzkar, atau wirid aurad, hizbun ahzab, itu sama aja. Amalin dah tuh, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Saya juga ada buku itu, 1 hari 1 malam bersama Rasulullah SAW, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi berbentuk pertanyaan, ya bunayya wahai anakku, madza taqulu indama tadkhulu al-hammam? Apa yang engkau baca ketika pengen masuk ke toilet? Aku luka maqalan Nabi. Saya buat begitu biar mudah dipahami oleh pelajar. Jamaah yang berbahagia, ini tentang ilmu batin. Kajian sekarang namanya ilmu tasawuf. Kalau ada waktu, saya ngajar kitab ini namanya Haqaiq Anit Tasawuf di Masjid Jamil Ma'mur Klender setiap minggu keempat. Sama kayak gini juga. Ya. Kalau minggu keduanya baca kitab Minhajul Qasidin. Itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, berbicara tentang zahirah dan batinah. Masih ada waktunya? Kalau ada sedikit, al-ilmu ibadah, ibadatul anbiya wal mursalin. Ya, singkat aja dah ini. Kembali yang bertanya jawab ya atau gimana? Jadi Bapak Ibu Rahman yang saya hormati, ilmu ini kemudian nuntut ilmu belajar adalah ibadahnya para nabi, para mursalin. Ya, makom yang paling tinggi adalah ngajar, belajar, ngajar, itu aja. Karena kita rentetannya luar biasa di awal tadi. Ya, senantiasa hudur hatinya bersama Allah. Ma ibadatul anbiya wal mursalin, apa ibadahnya para nabi, para mursalin? Ibadatuhum hiyallati qala Allah azza wa jalla lahu fiha wa qul rabbi zidni ilma. Nah, itu Bapak Ibu. Kita kalau renungin ya, udah belajar, masih banyak yang kita belum baca. Masih banyak yang belum kita ketahui. Luas banget itu ilmu. Ya, maka doa Allahumma zidna warzuqna ilman. Nah, minta tuh. Nanti tahu blog aja lokasi itu. Jadi ada yang namanya ilmu kasbiyah. Ini ilmu kasbiyah, kita kasab. Belajar, perlu kesabaran. Ya. Nanti ada ilmu wahbiyah. Ilmu pemberian dari Allah. Nah, orang yang man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu. Bapak Ibu sudah paham tentang kehebatan duha, jalani duha. Ya, nanti dapat ilmu yang kagak disangka-sangka. Selawat yang banyak. Setiap pagi sore jangan lupa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Apa hikmahnya? Haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Allah pasti akan ridho sama orang itu. Yang luar biasa. Jadi apa yang kita amalkan itu wa 'alallahi inzalul anwar. Kewajiban bagi Allah menurunkan cahaya, ya. Dan dalam hadis, barang siapa yang mendapatkan nurun min anwari, salah satu cahayanya aja, dia udah kagak bakalan sengsara selama-lamanya. An-nur idza dakhala al-qalba, cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati, infasaha wan syaraha, maka itu dadanya lapang, nyaman, tenang aja.
Kenapa Bapak Ibu suka sumpek? Pikirannya gundah gulana aja. Kenapa tuh? Nah, kurang nur itu. Nah, hadirkan nur itu dengan apa? Banyak berzikir, amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pelan-pelan tuh lo tambahin nur, 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 nur. Hah? Kenapa? Kalau bukan karena nur Allah, nur Rasulullah, maka tidak akan ada alam ini semuanya. Ya, kulluhu min nuri wa nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkat aja, kemudian hukmu ta'allum ilm, hukumnya ya, ilmu itu ada ilmu syar'i ya, dibagi 3, ada ilmu yang ma'murun bihi, ilmu itu memerintahkan. Apa? Diperintahin salat, puasa, haji, zakat. Itu baru bentuk taklifiyah. Dibebankan, kita mukallaf. Allah yang mukhatab ya, Allah mutakalim, kita yang mukhatab. Salat ya, puasa ya. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, ibadah harus menjadi apa? Wasilah, sarana. Bisa mencegah keji dan munkar, membuat hati kita tambah lembut. Ya. Kedua. Ketiga, ibadah menjadi hajiyah, bentuk kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kagak ada yang sholat nih sejati negara kaum, Allah nggak bakalan turun dari makam Allahnya. Allah tetap Allah. Malah kita yang ngerugi. Jadi kita yang butuh sama Allah. Makanya ada yang namanya sholat hajat. Kapan sholat hajat dilakukan? Ya, ketika kita punya hajat. Langsung wudunya min wududin jadidin, wudunya harus baru. Kecuali sholat taubat. Ini ajar ulama. Kalau mau melakukan apa-apa, sholat taubat dulu 2 rakaat, baru sholat hajat. Ibaratnya minta ampun dulu dah, ngebayar-bayarin Allah dulu. Sholat taubat, baru sholat hajat. Gitu. Sholat hajat macam-macam ya. Nah itu ada juga di buku saya itu, Mendabi Sholihin, di pasal yang pertama, macam-macam sholat-sholat sunnah. Di antaranya itu sholat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat 1 salam, begitu. Kemudian untuk menghilangkan apa? Gum tadi, perbanyak baca zikir Nabi itu, Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak itu. Syekh Abuya Syekh Maliki, ya, guru besar para habaib ulama kita di Mekah itu, ngarang buku namanya Fathul Ghaib. Saya punya bukunya. Itu isinya apa? Mensara ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, katanya la ilaha illa anta, ini namanya litafrid, kekuatan tauhid, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, tanzih, pensucian kepada Allah. Biasanya kita pengen dipuji-puji, padahal yang berhak dipuji siapa? Hanya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga, ngaku ya Allah, saya termasuk orang-orang yang zalim. Apa tafsirannya? 2. Ai minal ghaflah, dari lalainya kita. Hati kita tuh nggak fokus sama Allah. Lagi beramal dia riya, lagi sholat dia lalai. Ya. Kedua, dari dzunub, dosa-dosa. Nah, ngaku tuh inni kuntu minaz zalimin. Apa hikmahnya? Fastajabna lahu. Allah respon, Allah kabulkan. Wa najainahu, Allah selamatin dia tuh. Ya kan, kalau ceritanya kan Nabi Yunus ditelan ikan datu. Kan sudah enggak ada kehidupan. Bayangin, udah masuk ke perut. Allah kasih nih amalan. Baca ini. Wa najainahu minal gham. Gham kesumpekan, kesulitan, masalah. Ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat nanya, ya Rasulullah, hahada dzikru khasatan li Yunus alaihi salam? Apakah zikiran ini khusus untuk Nabi Yunus alaihi salam? Kata Nabi, bala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayatnya nyambung. Demikian juga orang mukmin yang suka mengamalkan ayat ini, lokasi apa? Keselamatan. Gitu ya. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nih, saya nggak tahu nih di sini indibatnya sampai jam berapa. Takut aja kelamaan. Nanti berikutnya minta diinformasikan biar kagak pada